sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. PSSI ungkap hasil inspeksi FIFA untuk calon 4 stadion Piala Dunia U17 2023. Semua soal rumput. FIFA sudah menginspeksi 4 calon stadion untuk Piala Dunia U17 2023. Lantas, bagaimana hasilnya? 4 venue yang diinspeksi FIFA yaitu Jakarta International Stadium JIS, Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo Surabaya. FIFA juga mengecek beberapa lapangan latihan yang ada di sekitar stadion. Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan hasil inspeksi FIFA. Rumput jadi yang paling disorot. Masalah lapangan memang dilihat dari catatan FIFA, ini semua soal rumput. Jadi karena kan kembali yang saya bilang ketika Piala Dunia U20 lolos, terus dipakai lagi rumputnya tidak mungkin tidak rusak, ujar Erick Thohir. Ini yang jadi catatan, harus benar-benar perawatan rumputnya di semua lapangan latihan harus ditingkatkan, katanya menambahkan. Saat ini PSSI tengah berburu dengan waktu dalam hal persiapan. Mengingat Piala Dunia U17 2023 akan dimulai pada 10 November 2023. Nanti pada 25 Agustus ada tim dari Australia dan Eropa yang datang, jumlahnya 15 orang untuk memastikan ini lapangannya, tutur Erick Thohir. Pada Rabu kami bernegosiasi ke FIFA dan mengusulkan sesuai dengan budget, logistik, dan persiapan kami yang tersisa 100 hari. Kami tidak mau ambil risiko, imbuhnya. Melunak, PSSI siap kaji izin terbatas soal kehadiran supporter tim tamu di BRI Liga 1 2023-2024. PSSI mencoba sedikit melunak terkait aturan larangan supporter tim tamu hadir di laga BRI Liga 1 2023-2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya siap memberi izin kehadiran supporter tandang secara terbatas. Erick Thohir mengakui bahwa pihaknya memang kesulitan mencegah hadirnya supporter tim tamu di BRI Liga 1. Karena itu, kini pihaknya tengah merumuskan solusi terbaik. Jangan dikonotasikan ada kepentingan, tidak ada. Ini menjaga, siapa yang menjamin kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kata Erick Thohir. Erick Thohir menyebut bagi supporter tandang yang ingin mendukung timnya silakan mengajukan. Namun beban dan tanggung jawabnya harus dibagi agar tidak semuanya dimiliki PSSI. Ada usulan dari supporter, boleh tidak kalau kita diundang, kami datang dengan jumlah terbatas. Ya silakan diajukan, akan tetapi jangan semua bebannya PSSI mengontrol semuanya, tegas Erick Thohir. PSSI ya cuma ingin perbaiki wasit. VAR, pelatihan kedua sudah mulai. Kita berharap VAR jalan Februari karena ini sulit kalau kita terus menoleransi kesalahan-kesalahan individu yang membuat kerugian. Jelas Erick Thohir. PSSI bersedia naturalisasi gelandang Tottenham Hotspur. Kalau hatinya merah putih, datang ke sini. PSSI bersedia mengurus naturalisasi pemain Tottenham Hotspur U18, Gabriel Hanwilhoff-King. Itu pun jika gelandang berpostur 174 cm tersebut mau datang ke Indonesia. Nama Gabriel Hanwilhoff-King sebelumnya masuk dalam daftar pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023. Namun ia tidak jadi dipanggil lantaran tak punya paspor Indonesia. Saya kalau memang hatinya merah putih ya datang ke sini. Urusan naturalisasi bisa kami urusin, asal hatinya mau main di sini, ujar Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir. Saat ini ada 4 pemain diaspora yang mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17 di Bali. Keempatnya yaitu Igor Arungbumi Sanders, Welberlie Scott D. Halim Jardim, Eren Liam Switala, dan Altaf Fawaz Khan.
Jadi tak ada diskriminasi antara diaspora dan pemain kita. Kemarin dari 6 pemain diaspora sisa 2. Sekarang ada yang masuk lagi 2. Nah, yang saya dengar ada beberapa yang mau trial lagi. Nah, kompleksitas ini jangan terjebak seakan jadi rumit, tuturnya. Semakin banyak talent yang terekam, jadi opsi yang banyak. Ini yang saya lihat kenapa kesempatan itu harus diberikan. Dan kalau masalah individu yang lain saya tak bisa komen. Imbu Erick Thohir. Siapa saja pemain yang tak dilepas klubnya ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023? Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong disebut telah mengantongi nama-nama pemain yang tak akan dilepas klubnya untuk ajang Piala AFF U23 2023 Agustus ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran Piala AFF U23 2023 bukan turnamen yang masuk kalender resmi FIFA. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B Piala AFF U23 2023 bersama Timnas Timor Leste U23 dan Timnas Malaysia U23. Untuk masalah pemain, silakan ditanyakan ke Shin Tae-yong siapa detailnya. Bentrok jadwal antara Piala AFF U23 2023 dengan BRI Liga 1 2023-2024 membuat klub keberatan pemainnya dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Kalau tidak salah, Coach Shin Tae-yong juga sudah tahu siapa pemain yang dilepas maupun tidak oleh klubnya, tutur Erick Thohir. Oleh karena itu, Shin Tae-yong kemungkinan memanggil banyak pemain baru ke Timnas Indonesia U23. Alih-alih alumni Timnas U22 peraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja yang masih berkompetisi. Sebelumnya, asisten Shin Tae-yong Nova Arianto memastikan bahwa Timnas Indonesia U23 tanpa pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan untuk Piala AFF U23 2023. Kalau untuk memanggil pemain abroad, sepertinya tidak mungkin ya. Sebab ini bukan FIFA Matchday, kata Nova.